kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Teman-teman, kita rindu berdoa buat teman-teman. Jika teman-teman ada pergumulan atau sesuatu yang ingin di-share, teman-teman bisa klik the prayer button atau mengisi di kolom komen. Dan nanti juga akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa buat teman-teman sekalian. Kini
Mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang boleh Tuhan berikan dan kerjakan di tengah-tengah kami dan di hati kami Tuhan. Hari ini kami mau buka hati kami mau siap terima berkat-Mu melalui pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo gereja online guys, cuma mau pengumuman sebentar sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang the right mindset. Mindset apa yang dibutuhkan supaya kita itu bisa menang dalam pergumulan kita untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Ya sebelum kita belajar tentang mesti belajar ini, mesti baca bukunya yang seperti ini, mesti jurnal lah, mesti belajarnya seperti ini. Yang penting itu sebetulnya pemikirannya. Karena banyak dari kita gagal karena kita punya mindset yang salah tentang mempelajari firman Tuhan. Jadi ini ada dua. Kita akan belajar tentang mindsetnya dulu, persiapan pemikiran kita dulu, baru minggu depan kita akan bicara tentang hal-hal praktikal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Guys, supaya tahu aja, semua yang kita lakukan di sini nggak disponsorin dari perusahaan mana, nggak disponsorin dari negara mana. Semuanya kita lakukan lewat apa? Lewat kasih karunia Tuhan dan juga jemaat-jemaat gereja online. Jadi guys, tolonglah, if you are blessed, if this is something yang betul-betul mengubah hidup lo, ya bantu pelayanan kami, ambil bagian dari pelayanan kami. This is the bank account. Ini juga website. Kalau mau lewat GoPay atau lewat kartu kredit bisa di sini, klik di sini. And yeah, thank you so much. Terima kasih karena kalau lo nggak setia, kalau lo nggak bermurah hati, we cannot do. Kita nggak bisa lakukan semua yang kita lakukan. Thank you musicians. Thank you videographers, thank you everybody. Semua yang udah ikut pelayanan, terima kasih. Mari kita pelajari mindset yang benar untuk mempelajari firman Tuhan lewat Alkitab. Peace. Semua di sini pasti percaya bahwa setiap orang harus tahu siapa itu Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus ada kasih, ada pengampunan, ada damai sejahtera, dan ada kebangkitan tubuh. Betul? Amin. Tapi masalahnya apa? Tentunya adalah bahwa Yesus Kristusnya sudah tidak ada di bumi ini secara tubuh. Dia sudah ada bersama dengan Bapanya di surga. Tapi jangan takut, murid-muridnya sebelum mereka juga dipanggil kembali kepada Bapa, sebelum mereka disalib terbalik, sebelum mereka dilemparin batu, sebelum kepalanya dipotong, mereka sudah menuliskan segala sesuatu yang penting yang mereka pelajari, yang mereka terima lewat Roh Kudus, yang mereka sudah terima dari Yesus Kristus di dalam the Holy Scriptures, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan guys, ini yang gue tahu ya, bahwa setiap gereja Tuhan Yesus Kristus, mau lo tuh ibadahnya Jesus, atau lo ibadahnya Yesus, pasti pendeta di gereja-gereja tersebut, pasti semua pemimpin di situ, pasti semua guru sekolah yang mengajarkan apa, mesti belajar firman Tuhan, mesti kenal Tuhan Yesus lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Iya gak sih? Dan ini yang mesti kita tahu ya, ini yang gue bangga banget. Kita hidup di sebuah generasi di mana firman Tuhan tuh bisa di mana aja kita bisa terima. Iya gak sih? Dalam begitu banyak bahasa, begitu banyak format yang kita bisa. Lo gak mau baca, lo bisa nonton, lo bisa dengar firman Tuhan hari-hari ini. Amin. Tapi kenapa masih terlalu banyak orang-orang yang bilang mereka cinta Tuhan, tapi mereka tidak mencintai firman-Nya? Gimana bisa bilang we love Jesus kalau kita nggak mau tahu siapa itu Yesus? Karena sekali lagi, karena dia udah nggak ada di sini lagi, karena murid-muridnya udah nggak ada, kita bisa tahu Yesus cuma lewat firman-Nya dan lewat bimbingan Roh-Nya yang kudus. That's it. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang
tahu bagaimana untuk bisa mempelajari firman Tuhan, nggak cuma 1 hari, nggak cuma 2 hari, tapi supaya itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah bagian yang penting di dalam hidup kita. Tapi hari ini gue gak mau mulai ngomong sesuatu yang praktikal. Gue gak mau mulai ngomong tentang mesti bangun jam segini, mesti baca Alkitabnya versi ini, mesti ikutin cara yang ini, mesti jurnal seperti ini. Enggak. Karena gue percaya bahwa kebanyakan dari kita kalah, kita gak setia, kita lupakan disiplin untuk mempelajari firman Tuhan. Karena kita punya mindset yang salah, kita tidak punya pola pikir yang benar, kita nggak punya mindset yang benar, maka kita tidak setia dalam mempelajari firman Tuhan. Guys, pikiran kita, our mind adalah salah satu berkat yang paling besar yang Tuhan sudah kasih kepada umat manusia. Studi demi studi, dari barat sampai timur, lewat begitu banyak research, begitu banyak paper, mereka berkata apa? Bahwa orang-orang yang mempersiapkan pikiran mereka, yang prepare their mind, akan menjadi lebih sukses daripada kolega-kolega mereka yang setara dengan mereka. Guys, ini kita ngomong aktor, kita ngomong atlet, kita ngomong politisi, kita ngomong tentara, dari begitu banyak fase di dunia ini. Semua yang mempersiapkan pikiran mereka akan menjadi lebih sukses daripada rekan-rekannya. Sumpah, perhatiin gak sih? Kita lagi membaca firman Tuhan, hati kita terbakar, ya kan sih? Badan kita siap, udah bangun, udah minum kopi. Tapi kenapa kok susah banget? Terganggu lagi, ada SMS lagi, aduh ada pikiran ini lagi, ada pikiran itu lagi, ya nggak sih? Kenapa? Karena kita belum mempersiapkan pikiran kita. Jadi hari ini kita akan belajar apa mindset yang kita butuhkan, apa pola pikir yang harus kita punya untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mempunyai disiplin, untuk tahu akan Tuhan Yesus Kristus lewat Roh-Nya yang kudus dan lewat firman-Nya yang kudus. Guys, yang pertama lo mesti tahu, kalau misalnya lo sebelum buka Alkitab, ini mindset pertama yang lo mesti punya. Tuhan, Raja semesta alam, mau ketemu dengan lo, mau berbicara dengan lo. Sekali lagi, Tuhan mau berbicara dengan kita semua. Jadi waktu kita buka Alkitab, jangan kita pikir kita mau belajar sejarah, kita mau tahu tentang hukum Taurat. Enggak, kita mau berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan mau berbicara kepada kita. Kayak segini ya, gue tuh punya anak 2, hampir 3. Dan tiap gue pulang, 2 anak ini lari ke gue. Dan yang kecil cuma bisa tapi yang gede udah bisa ngomong gitu. Dan dia cerita tentang harinya dia, baik-baiknya dia, bodoh-bodohnya dia, nakalnya dia. And when he tells that story, waktu dicerita, gue asli lebih seneng daripada waktu gue lagi nonton konser, waktu gue lagi jalan-jalan ke luar negeri. When your kids, waktu anak-anak lo tuh ngomong sama lo, it's just the best thing in the world. Dan gue percaya Bapa kita di surga juga sama. Waktu kita datang ke dia bersuka cita, dia merasa dihormati, dia merasa dikasihi, dan dia akan berjumpa dengan kita, dan dia akan dengan gembiranya dia akan berbicara kepada kita, bertemu dengan kita dimanapun kita berada. Kita lagi sedih, kita lagi bersuka cita, Tuhan mau berjumpa dengan kita lewat Roh-Nya dan lewat firman-Nya. Dan hari ini gue mau bagikan sesuatu juga buat lo semua. Waktu lo baca firman, walaupun ini sudah ditulis dari 2000 tahun yang lalu, walaupun udah berjuta-juta orang selama sejarah manusia sudah mendengar firman Tuhan ini, tapi setiap lo datang, setiap lo berekspektasi bahwa Tuhan akan berjumpa, akan berbicara lewat firman-Nya, dia bisa berbicara sesuatu yang sangat personal, sangat spesifik, cuma buat lo, cuma buat gue. Berapa kali lo udah pernah baca firman Tuhan? Mungkin bareng dengan small group, mungkin lo dengan istri lo, dan lo baca, terus lo dapet sesuatu yang cuma buat lo, ya. Ayatnya sama, pasalnya sama, semuanya ceritanya sama, tapi Tuhan berbicara sesuatu yang spesifik buat lo, yang mungkin pasangan lo, temen lo, rekan lo, kolega lo tuh nggak dapet. God
speaks to us, and He speaks to us individually as well. And that is why ini yang penting, karena itu sesuatu yang spesifik. Lo nggak bisa tunggu itu dari orang lain. Lo nggak bisa minta, tadi Tuhan ngomong apa? Nggak bisa. Karena Tuhan berbicara, sekali lagi lewat rohnya dan lewat firman-Nya kepada siapapun yang mencari Dia. Tapi Dia punya sebuah pesan yang sangat spesifik, yang sangat personal untuk setiap anak-anaknya. Dan kalau lo datang tiap pagi atau tiap malam, terserah lo membacanya jam berapa, setiap lo membuka firman Tuhan dan lo udah bilang, God is going to speak to me, Tuhan akan berfirman dan Tuhan akan berbicara sesuatu yang sangat-sangat spesifik buat gue, pasti mindset lo berubah, pasti attitude lo, gaya hidup lo berubah, dan pasti lo akan diberkati. Ini namanya carne asada. Kalau lo mau ngomong daging, ini resep daging favorit gue. Oke? Di sini ada cheese, ada cilantro ketumbar, ada bawang bombay, ada tomat, ada chili, ada sour cream, dan tentunya ada jeruk nipis. Ini adalah 20 tahun terakhir lah, ini yang gue makan. Kalau gue makan daging, this is my favorite. Ya nggak sih? Nah, yang di sebelah sini saudara-saudara, lo orang Indonesia, gue nggak usah jelasin dong ini apa, right? Sekali lagi, gue cuma mau bilang, kalau lo orang Indonesia dan lo bilang lo gue suka Indomie, gue nggak tahu kalau kita bisa jadi teman apa nggak. Kayaknya kita mesti musuhan. Nah guys, gue cuma mau bilang ya siapa sih? Kita dari kecil udah makan Indomie. Dan sekali lagi, gue udah makan carne asada dari 20 tahun yang lalu. Tapi baru kemarin, gak nyampe seminggu, gue baru tahu bahwa ternyata Indomie pakai carne asada. Good. Lo bayang nggak kalau misalnya gue orang-orang yang nggak usah nyoba-nyoba deh, udah karena sada Indomie udah nggak usah yang aneh-aneh. Terlalu banyak kita tuh hidup nggak mencoba sesuatu yang baru. Dan hari ini gue mau ngajarin sesuatu buat lo, dan lo boleh terapin dalam kehidupan lo, tapi terutama kalau lo mau belajar firman Tuhan. Expect something new, ya. Harapkan sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru yang lo belum pernah lihat sebelumnya. Gue ngerti, I know where you are. 5 tahun, 10 tahun orang Kristen mungkin udah baca Alkitab bolak-balik. Kadang-kadang kalau kita bangun pagi kita mau baca, aduh, gue udah tahu nih bab ini Yesus mau ngapain. Oh, gue udah tahu nih Petrus mau ngapain. Gue tahu Paulus mau bilang apa. Tapi gue cuma bilang sama lo, ya. Sepinter-pinternya lo, selama-lamanya lo sekolah, sedalam-dalamnya lo belajar Alkitab, kalau lo datang dengan ekspektasi untuk belajar sesuatu yang baru, Tuhan bisa kasih tunjuk sesuatu yang baru buat lo, ya. It's a very deep thing. Alkitab itu sesuatu yang benar-benar dalam. Kalau kita datang, kita buka firman Tuhan dengan attitude yang I want to try something new. Gue mau melihat sesuatu yang baru. Tuhan tunjukkan sesuatu yang baru. Tuhan pasti tunjukkan sesuatu yang baru. Belok kanan ke Garden City Boulevard. Kemudian belok kiri ke Kasia Utama. Gue nggak tahu lo dulu sempat nyetir nggak sebelum ada SatNav, sebelum Google Map, sebelum pakai Waze. Gua ya udah tua lah ya, jadi dulu sering lah nyari alamat, pergi ke tempat baru, kota baru, bahkan negara baru, dan nyoba nyetir, coba cari alamat, dan udah pasti gua tersesat. Iya nggak sih? Tapi gue cuma mau bilang, jujur,
Walaupun gue tersesat, tapi kayaknya lebih pinter sebagai pengemudi zaman dulu. Gue ngeliat ke depan, gue nggak ngeliat cuma lihat telepon, ada titik, ada garis. Enggak, gue perhatiin jalan. Gue lihat lampu merah di mana, ada tanda-tanda apa, nama jalannya apa. Jadi, dan next time I'm there, begitu gue coba nyari tempat itu lagi atau nyari tempat yang deket-deket situ, gue nggak tersesat lagi. Pertama yang tersesat, tapi karena gue terus-terusan jalan, terus-terusan coba, akhirnya gue tahu daerah itu. Guys, lo nggak apa-apa tersesat. It's okay to get lost. Apalagi pas lo belajar Alkitab. Ya nggak sih? I mean, ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu. Ya nggak sih? Ada sejarahnya di situ, ada puisi, ada apocalyptic literature. Ya pantes lah kalau lo baru sekali 2 kali baca, ya lo hilang, lo kesesat. It's okay. Yang penting lo tetap mau terus belajar. Kalau lo nggak nyerah, pasti lo bisa ngerti. Mungkin kali baca yang kedua kalinya, atau keempat kalinya, kelima kalinya, ya nggak sih? Tapi lo pasti lebih baik lagi berikutnya. Lo nggak terlalu hilang, mungkin agak hilang dikit, tapi lo udah mulai pelan-pelan lebih mengerti. Oke? Tapi percaya sama gue, sedikit punnya lo mengerti. Kalau Tuhan berbicara, pasti lo diberkati. Amen? Di sini ada yang pernah baru mau mulai baca Alkitab, terus tahu-tahu sayang, tahu-tahu anak nangis, tahu-tahu ada SMS masuk, SMS, ada WhatsApp text masuk, ada email masuk, ada telepon masuk, tring tring tutut. Pernah kayak gitu? Mustinya pernah. Kenapa? Karena ya, kalau kita lagi melakukan sesuatu di mana bukan cuma kita yang bertumbuh dan diberkati dalam Yesus Kristus, tapi ketika kita bukan cuma baca firman, bukan cuma belajar firman, tapi menerapkan firman menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Guys, yang namanya setan, dia nggak bakal tinggal diam. Kalau engkau bukan cuma mau diberkati, tapi mau menjadi berkat, yang namanya musuh pasti tidak tinggal diam. Karena itu dengar, ya, ini mindset yang sangat-sangat penting. Jangan lupa ini. Sebelum lo belajar firman Tuhan, sebelum lo baca Alkitab, punya mindset ini. Expect opposition. Let me say that again. Expect opposition. Oke? Jadi kita mesti ekspektasi bahwa akan ada oposisi. Sekali lagi, ekspektasi bahwa akan ada oposisi. Kenapa? Karena dia nggak seneng kalau lo tuh menjadi berkat. Dia nggak seneng waktu lo cuma jadi orang-orang Kristen yang main-main aja, yang cuma cetek-cetek aja, yang cuma ngefans doang. Jesus, Jesus, Jesus. Dia nggak punya masalah sama lo. Tapi kalau lo mulai menjadi lebih dewasa, mulai mengerti bagaimana mengampuni, bagaimana memberi, bagaimana melayani, lo mengerti apa tugas lo dan panggilan lo di dalam bumi ini, guys, expect opposition, oke? Punya ekspektasi bahwa akan ada oposisi. Lo bakal dibikin gak ada damai sejahtera, lo bakal dibikin jadi gak enak badan, lo bakal dibikin jadi pusing, bakal jadi stres. Tapi kalau lo udah tahu, oke, ini serangan daripada si jahat, gue tahu, gue udah expect bakal ada oposisi, tapi tetap gue mau 2 menit ke depan, 3 menit ke depan, 5 menit, 15 menit ke depan, gue mau dengar dari Tuhan gue. Kalau lo terus-terusan kayak gitu, lo terus persisten, lo tetap teguh di situ, lo percaya sama gue, walaupun ada oposisi, tapi lo tetap akan keluar jadi pemenang, dan lo akan terima berkat dari firman Tuhan. Well, there you go guys, that's it. Mindset yang kita punya, yang harus kita miliki sebelum kita mulai belajar firman Tuhan. Guys, lo bisa dapat materi dari mana aja, lo bisa dapat kurikulum dari gereja yang lebih besar, pengajar yang lebih hebat daripada yang ini. Tapi kalau kita masuk, kita coba mulai belajar firman Tuhan tanpa mindset itu, kalau Tuhan akan berbicara, kalau dia punya sesuatu untuk kita, kalau kita akan selalu bertemu dengan sesuatu yang baru, kalau kita bakal kehilangan tempat, we're going to get lost, kita bakal tersesat, kita bakal ada oposisi yang bakal selalu mengganggu kita. Dan yang penting juga yang terakhir kan, kalau kita datang dan selalu punya ekspektasi bahwa hidup kita akan berubah. Sekali lagi, nggak besok, nggak minggu depan, nggak tahun depan, tapi sekarang setelah kita selesai membaca firman Tuhan hari ini, kalau kita nggak
ekspektasi akan ada sesuatu yang berubah, maka mungkin lo berhasil sekali. Mungkin minggu depan juga lo masih tetap rajin. Tapi sampai berapa lama? Nanti lo bosen, nanti lo capek, nanti lo bingung, nanti lo nyerah. Jadi kalau lo mau menjadi orang yang setia belajar firman Tuhan, nggak cuma bulan ini, nggak cuma bulan depan, tapi terus menerus sampai Tuhan Yesus balik lagi atau kita dipanggil pulang, yang gue cuma minta cuma satu. Sebelum lo masuk ke ruangan itu, buka komputer, buka telepon, atau mungkin old school masih buka Alkitab dari kertas itu, guys, mindset yang benar, Tuhan akan berbicara. I will know something new. Tapi yang paling penting, yang paling terakhir, Tuhan akan mengubah hidup gue. Nggak besok, nggak tahun depan, tapi hari ini juga. Pakai mindset itu, belajar firman Tuhan, dan bukan cuma lo yang akan tumbuh, bukan cuma lo yang akan diberkati, tapi lo akan jadi berkat buat keluarga, buat teman-teman, dan kalau lo terus setia, buat bangsa-bangsa. Tuhan Yesus berkati. Peace! Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam ibadah kita hari ini. Bagi teman-teman yang merasa diberkati, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan boleh ditransfer di rekening bawah ini. Dan juga boleh bantu kami untuk like, comment, dan subscribe, juga share link ke semua sosial media yang teman-teman punya. Oke? Dan sampai jumpa di pelayanan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.